Memang hal ini perlu sebetulnya edukasi khusus untuk kaum muslimin. Karena kita mau nggak mau ya, kita hidup nih di negeri yang kita bercampur dengan non-muslim. Ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang Buddha, Hindu, dan seterusnya. Sehingga sikap kita seorang muslim ya terhadap agama-agama non-Islam ini harus betul-betul sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala marah besar ketika dikatakan bahwa Allah itu satu di antara yang tiga dan tiga dari yang satu. Allah marah besar ketika dikatakan bahwa Allah adalah Nabi Isa, Al-Masih, Isa anaknya putra Maryam. Allah marah besar ketika Allah dikatakan bahwa Allah punya istri. Allah marah besar ketika Allah dikatakan bahwa Allah itu punya anak. Allah sangat marah sehingga Allah menurunkan satu surat khusus. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa, Allah satu. Nggak ada trinitas. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Nggak ada, kata Allah. Allah satu. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Allah bukan anak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sekutu bagi Allah. Tandingan bagi Allah tidak ada. Surat Al-Ikhlas, ikhwan, kata Nabi SAW, ta'dilu thuluth Al-Quran, sama dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa sama dengan sepertiga Al-Quran? Karena surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang diri Allah. Siapa itu Allah? Tentang zat Allah. Allah ingin mengenalkan kepada kita. Allah mau membantah orang-orang Nasrani ini yang meyakini bahwa Allah punya anak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ketika kita mengucapkan selamat Natal itu lebih parah daripada kita mengatakan kepada orang selamat berzina, selamat minum khamar, selamat mencuri. Kita memberikan ucapan selamat kepada orang yang bermaksiat. Ya. Selamat Natal itu lebih parah daripada itu semua. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ahkam Ahli Zimmah mengatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa mengucapkan selamat Natal itu hukumnya haram. Kalau sudah ada kesepakatan dari para ulama, orang yang mau menyelisihi ulama ini, mereka harus mendatangkan dalil yang seperti gunung, ya ikhwan. Yang sangat kuat untuk membantah para ulama yang sudah sepakat ini. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan kalau sudah terjadi ijma', maka nggak boleh kita kemudian menyelisihi para ulama tersebut. Ya sudah terjadi kesepakatan itu kita nggak boleh menyelisihi. Dia mengatakan, Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya, jadi Nabi Isa mengatakan keselamatan bagiku ketika aku lahir, ketika aku wafat, dan ketika aku dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Ya, Nabi Isa mengatakan itu dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah, dari sisi mana diambil hukum dari ayat ini bahwa boleh mengucapkan selamat Natal? Ternyata tidak ada satupun di antara para sahabat, jangankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi yang jumlahnya ratusan ribu, tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan ayat ini kemudian datang ke orang Nasrani selamat Natal. Tidak ada. Inilah pentingnya kita memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi menurut pemahaman para salaf. Sehingga kalau kita paham ini, ya, kita nggak mungkin mengatakan kepada mereka selamat Natal. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan kepada kita apa? Lakum dinukum waliyadin. Ini konsep toleransi dalam Islam itu ini. Bagi kalian agama kalian, ya silahkan dia mau di gereja beribadah, dia mau ngapain di gereja, sudah. Itu agama mereka. Kita nggak ganggu mereka. Sebagaimana mereka nggak boleh memaksa kita untuk ikut-ikutan dalam perayaan mereka. Ya. Sehingga toleransi itu bukan dalam urusan beragama. Ya, dan kita, subhanallah, kita masih punya hari-hari lain gitu ya, selain 25 Desember untuk berbuat baik kepada mereka. Silahkan berbuat baik kepada mereka, berikan mereka hadiah, ya, senyum kepada mereka, ajak mereka ke dalam Islam, tapi bukan dengan mengucapkan selamat Natal.